Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dan di sini dengan tema makromolekul yaitu karbohidrat, lipid, dan protein. Kelompok 15 akan mempresentasikan tugas besarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dan tiga teman saya yaitu Indana Aulia Ayunda Zulfa, Nurul Naim Latifah, dan Tafarik Askar Ahmad. Proyek ini dilatar belakangi oleh masalah pada perhitungan gizi konvensional. Selama ini sel tubuh kita menggunakan ATP sebagai wujud energi real, tapi industri pangan masih sangat bergantung pada perhitungan kalori sistem Edwater. Padahal sistem Edwater seringkali tidak presisi karena ia memukul rata semua kalori dan mengabaikan perbedaan rute degradasi maupun jumlah molekul ATP yang dihasilkan tiap zat gizi. Melihat celah akurasi tersebut, kami mengembangkan program Python ini. Program kami akan memproses data makanan langsung ke dalam dua perhitungan sekaligus, yakni kalori Edwater konvensional dan estimasi ATP berbasis biokimia. Dengan begitu, hasil analisis nilai gizi yang ditampilkan bisa jauh lebih tajam dan relevan secara biologis. Baik, untuk metode dan algoritma kami mengembangkan 4 algoritma yang sebenarnya saling berkaitan. Pertama, kalkulasi untuk energi makronutrien dengan data-data sebagai berikut. Ada karbo, protein, lipid terpisah, terus habis itu ada estimasi ATP dasar. Ini kalkulasi ATP, tapi berdasarkan yield rata-rata per gram makronutrien, jadi belum dispesifikan. Terus kemudian ada estimasi ATP detail, seperti ada konversi gram menuju mol. Habis itu ada nanti perhitungan ATP total berdasarkan ATP dari masing-masing asam amino, yang itu penyusun protein, dan terakhir ini bisa dimanfaatkan untuk klasifikasi menu diet seperti itu. Selanjutnya telah dilakukan testing untuk program ini, di mana testingnya dibagi menjadi 5 kategori. Ada kategori A yang menguji makanan nyata, kategori B yang menguji substrat murni, kategori C menguji edge case dan robustness, kategori D membandingkan metode estimasi ATP, dan kategori E yang memvalidasi visualisasi. Kita lanjut ke testing kategori A. Di mana di sini 5 sampel makanan diuji menggunakan referensi USDA dengan toleransi sekitar 15%. Ada nasi putih, alpukat, dada ayam, kuning telur, dan minyak kelapa. Untuk hasilnya sendiri, bisa di next, adalah seluruhnya lolos validasi dengan error terkecil ada pada kuning telur sebesar 0,2%, sedangkan terbesar pada alpukat sebesar 11,9%, yang mana ini itu akibat dari variasi kandungan lemak antar varietasnya. Dan di sini klasifikasi diet juga sesuai secara biologis, di mana nasi putih terdeteksi high carb, sedangkan kuning telur dan minyak kelapa terdeteksi ketogenik karena dominasi lipid. Kita lanjut ke kategori B, di mana di sini tujuannya adalah untuk memverifikasi ketepatan konstanta Atwater yang digunakan dengan menguji beberapa substrat murni. Hasilnya bisa dilihat bahwa seluruh hasilnya memiliki error 0% yang menunjukkan bahwa konstanta Atwater yang dipakai sudah diimplementasikan secara tepat. Lanjut ke kategori C. Di kategori C ini tujuannya untuk mengevaluasi robustness program pada input X-lim dengan 4 skenario yang diuji, yakni input 0, nilai sangat besar, 1 makronutrien, dan juga input negatif. Untuk hasilnya sendiri, untuk edge case ini, program berhasil menangani input negatif dengan value error, namun saat seluruh inputnya 0, program masih memberi label low carb, yang mana secara biologis seharusnya undefined. Kita lanjut ke kategori D, mana di sini kita membandingkan dua metode estimasi ATP untuk protein, ada dada ayam, putih telur, tahu, dan daging kambing, dan hasilnya sendiri bisa di next. Hasilnya adalah metode ATP rata-rata menghasilkan 50 mol ATP per 100 gram protein, sedangkan metode detail hanya sekitar 19,95 sampai 22,97 mol, di mana perbedaan ini itu terjadi karena tiap asam amino memiliki jalur metabolisme dan yield ATP yang berbeda. Sehingga metode rata-rata menghasilkan overestimate, di mana putih telur memiliki yield ATP tertinggi, sedangkan daging kambing memiliki yield ATP terendah. Lanjut ke kategori untuk visualisasi, ini menguji modul visualization.py yang menghasilkan representasi grafis dari seluruh keluaran komputasi program. Untuk hasil pengujiannya, bisa dilihat ada dashboard yang dihasilkan dan juga ini ada untuk testingnya. Dashboard ini menggabungkan 4 gambar output dari program visualization.py, dan untuk test case-nya dia berhasil pada semua tes kecuali untuk visualize all di zero input, karena ada permasalahan sedikit di robustness-nya. Saat input semuanya 0, fungsi plot calorie distribution yang sebelumnya mengalami crash karena menghasilkan nilai not a number dari pembagian dengan total kalori 0. Berbeda dengan plot lain seperti amino acid profile yang sudah memiliki guard condition yang hanya mengembalikan none tanpa crash. Untuk sampel dan dengan input yang valid, semua 4 grafiknya berhasil ditunjukkan menjadi dashboard ini,
dengan benar dan konsisten di semua sumber protein yang diujinya. Next. Dari pemaparan hasil tadi, kesimpulannya program kami terbukti akurat dalam memodelkan ekuivalen energi. Namun, meskipun dashboard interaktif kami sukses menampilkan klasifikasi standar RDA, masih ditemukan bug saat program menerima input angka 0. Oke, sekarang waktunya untuk kami untuk mendemokan program kami. Oke, untuk input di sini, input makronutriennya kita samain aja, semuanya 100. Nah, habis itu di sini akan kelihatan jadi estimasi dari kalorinya untuk tiap makronutrien. Jadi ada karbonya 400, protein 400, lipidnya 900. Terus nanti dipersenin, persenan dari eh, kalorinya itu berapa per 1700. Maka dapatnya angkanya 20, 20, dan 50-an gitu. Terus habis itu ini ada untuk estimasi ATP kasarnya. Karena kan ini tadi seperti yang di awal tadi dibilang, kalau misalnya ini tuh untuk protein ditembak semuanya itu setengah mol gitu kan untuk 1 gramnya. Tapi nanti kita coba buat lihat lebih lanjut lagi secara detail lewat input sumber protein yang lebih pas gitu. Contoh misalnya ambil aja sumber proteinnya tahu gitu. Dengan gramasi yang sama, anggap aja tadi tuh orang makan tahunya tuh full 100 gram gitu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya kita coba scroll ke bawah terus itu nanti kelihatan boleh ke bawah, Bang. Nah, ini tuh ATP detail per asam aminonya itu totalnya cuma 21. Ada alasannya kenapa itu cuma 21, karena sebenarnya untuk beberapa contoh gugus asam amino itu enggak semuanya itu hitungannya sama yieldnya. Jadi kayak eh, contohnya itu misalnya kayak gugus protein berupa glisin, alanin, serin, dan treonin itu kira-kira kan sekitar kayak cuma 17 ATP per mol. Jadi nggak bisa dibandingin lah. Sangat rendah kalau bandingannya estimasinya dipukul rata setengah mol per gram gitu. Habis itu nanti setelah kita, oh iya untuk hasil ATP-nya ini di atasnya ini, jadi dari 100 gram tahu itu kita bisa lihat berapa gramasi untuk tiap-tiap gugus asamnya dari tahu itu. Nah, ini tuh untuk mappingnya ya biasa sih, mapping statik aja. Terus habis itu ada keterangan apakah sebenarnya gugus asam amino ini strict atau enggak buat tubuh gitu. Terus habis itu nanti terakhir bisa diekspor. Lanjut untuk uh, visualization-nya. Di sini dia ada fiturnya ada 4 yang utama. Dia itu untuk membuat ATP comparison, color distribution, amino acid, dan ATP per amino acid, dan juga ntar bakal digabungin di dashboardnya. Jadi di sini untuk kita jalanin aja. Di sini dia bakal ngeluarin output di GUI-nya dan juga bakal ngasihin gambar-gambar berikut. Oke, jadi seperti itu hasil program dan tugas besar kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.